Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bunda dan anak-anakku semuanya. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kembali kita belajar melalui daring ini. Alhamdulillah nggih. Hari ini kita akan melanjutkan pada pembelajaran yang ketiga dan yang keempat ya. Sedikit kita akan mengulang pembelajaran yang kemarin ya. Mungkin kemarin sudah kita bahas tentang jarak ya, jarak mata dengan buku ketika kita duduk membaca ataupun menulis nggih. Jaraknya sama ya, yaitu antara 25 sampai 30 cm. Kemudian dada tidak boleh ditaruh di meja ya. Kemudian punggung kita harus tegak, punggung berada di belakang nggih. Jadi kalau kita belajarnya itu sambil membungkuk, lama-kelamaan kita atau urat yang berada di punggung kita akan menjadi bengkok ya, tulangnya menjadi bengkok. Oleh karena itu kita harus berhati-hati. Nah, selain itu kita juga membahas tentang gambar ekspresi. Bagaimana caranya? Dengan dua cara ya, yaitu dengan menggunakan pensil atau menggunakan alat lukis. Semuanya ada krayon, ada pensil warna, ada buku gambar, kemudian apalagi kanvas, apalagi palet. Palet itu tempatnya cat air. Nah, itulah alat-alat untuk menggambar atau alat lukis. Jadi ada yang menggambar itu menggunakan alat lukis seperti yang Bu Rina sampaikan tadi, dan menggunakan cetakan ya, bisa cetakan dari bahan alam, pelepah pisang, dari kentang, dari ubi ya, itu dipatahkan atau kita iris, kemudian kita tempelkan ke cat air, kemudian kita tempelkan pada buku gambar atau kanvas pisang ya. Nah, selain itu kita juga membicarakan tentang keberagaman di dalam keluarga kita. Mungkin di dalam keluarga itu ada yang suka membaca, menulis, ada yang suka menari, menyanyi, menggambar, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara mensikapinya? Kita harus saling menghargai. Ya, betul sekali. Kita harus saling menghargai. Tidak boleh saling mengejek. Apabila kita saling menghargai, saling menghormati dalam satu keluarga, maka terciptalah kerukunan dalam keluarga, damaian, ketenangan ya. Jadi tidak ada yang bertengkar seperti itu ya. Kemudian kita juga membahas tentang gerak tarik menarik, yaitu itu ada salah satu contoh dari gerak non lokomotor. Gerakan tarik menarik itu menguatkan otot tangan. Nah, selain itu juga kita membicarakan tentang cara memegang pensil yang benar ya. Ibu, mana saja jari yang kita gunakan untuk memegang pensil? Apa ini, Cah? Ibu jari telunjuk, kemudian jari tengah ya. Pensil pada runcingnya atasnya kita pegang. Nah, yang tengah ini juga membantu menjepitnya ya, supaya tidak lepas ya. Kemudian kita menulis dengan benar. Nah, itulah cara kita untuk memegang pensil yang benar ya. Anak-anak, kita akan melanjutkan pada pembelajaran yang ketiga. Nah, pembelajaran yang ketiga ini mungkin akan baru menurut dari pembelajaran yang lainnya ya, karena kita sudah akan mengenal dari bangun ruang ya. Nah, mengenal bangun ruang ya. Bangun ruang adalah apa aja? Bangun ruang itu bangun matematika ya, yang memiliki isi dan volume ya. Nah, yang termasuk bangun ruang itu banyak sekali ya jenisnya. Contohnya adalah balok, tabung, kubus, kerucut, bola, terus kemudian prisma segitiga. Nah, itu semua disebut dengan bangun ruang. Budina ulangi, bangun ruang tadi apa? Bangun ruang adalah bangun matematika yang
memiliki isi dan volume ya. Jenisnya apa? Tabung. Kemudian tabung, kubus, balok, kerucut, bola, prisma segitiga. Mungkin nanti contohnya kalau di sini prisma segitiganya belum ada ya, tidak apa-apa. Nanti cukup Bu Rina gambarkan saja ya, karena mungkin yang dibahas untuk kelas bawah masih sekitar ini saja ya. Baiklah, Bu Rina punya beberapa contoh dari bangun ruang ya. Di sini Bu Rina memiliki banyak sekali bangun ruang. Yang kelimanya ada ya. Ini adalah bentuk bangun ruang dari kubus ya. Nah, ini adalah kubus. Sisi-sisinya, panjangnya ya, panjang pendeknya sama semuanya. Nah, ini ciri-cirinya kubus itu seperti ini ya. Jadi semuanya sama. Nah, tidak ada yang panjang, itu tidak ada, semuanya sama. Misalkan ini ada 5 cm, berarti ini 5 cm, 5 cm, 5 cm semuanya. Misalkan 10 cm, semuanya ukurannya sama ya. Ini disebut dengan bangun ruang kubus ya. Kemudian ini disebut dengan bangun ruang balok. Nah, ya, ini adalah balok. Kalau di sini sisinya ada yang panjang, ada yang pendek. Ini disebut dengan balok. Nah, contoh lain balok ini juga balok ya. Nah, ini juga balok ya. Balok ini memiliki sisi yang berbeda. Ada sisinya yang panjang, ada yang pendek ya. Ini adalah balok. Kemudian kalau ini tadi apa, Cah? Kubus. Nah, ini disebut adalah bola, bangun ruang bola. Nah, contohnya banyak ya. Kalau kalian buah-buahan, contohnya apa yang berbentuk bola? Banyak ya. Melon, anggur, kemudian rambutan, ada lagi kelengkeng, dan semua benda-benda yang berbentuk bulat atau bola seperti ini ya. Ini adalah bangun ruang bola. Nah, ini adalah bangun ruang berbentuk tabung. Di sini Bu Rina memiliki banyak sekali. Ini juga berbentuk tabung ya. Kemudian ini juga berbentuk tabung. Nah, ini juga berbentuk tabung, bentuk bulat kemudian memanjang ya. Ini berbentuk tabung. Oke. Tabung gas juga bisa. Oke. Terus ini adalah kerucut. Mungkin contohnya adalah mungkin kalian pernah ulang tahun, di sana kalian memiliki tumpeng. Nah, di atasnya tumpeng itu sudah seperti kerucut. Nah, itulah contoh dari bangun ruang kerucut. Ada lagi contoh es krim. Topi Pak Petani itu adalah contoh dari bangun ruang kerucut ya. Oke, Bu Rina akan mengulang lagi ya. Ini adalah kerucut ya. Mungkin ini Bu Rina membaca sederhana sekali ya. Nah, ini bulat memanjang ke atas seperti kerucut ya. Contohnya tadi apa? Contoh es krim, kemudian topi Pak Petani, kemudian ada lagi apa? Apa aja? Tumpeng ulang tahun. Nah, itu adalah contoh dari bangun ruang kerucut. Nah, ini adalah berbentuk tabung. Ya, tabung gas. Apa sih yang berbentuk tabung? Yang lainnya bisa gelas, kemudian botol minum, kemudian tabung gas, dan banyak sekali. Di rumah kalian banyak ya. Kemudian ini disebut dengan apa? Dari kubus, semua sisinya sama ya. Contoh mungkin kalian kalau punya mainan dadu, nah itu berbentuk kubus ya, dadu ya. Kemudian ini namanya apa, Cah, tadi? Bola. Semua benda yang berbentuk seperti ini disebut dengan bangun ruang bola. Kalau buah-buahan, kelengkeng, kemudian jeruk, apel, kemudian apa lagi, Cah? Anggur dan lain sebagainya ya. Ini adalah bola.
Nah, ini contohnya adalah balok. Sisinya ada yang memanjang, ada yang pendek ya. Ini namanya balok. Banyak sekali. Seperti almari. Almari contoh dari benda yang berbentuk balok. Kemudian buku yang tebal itu juga benda yang berbentuk balok. Banyak sekali, nggih. Nah, mungkin itu yang Brina sampaikan. Ini adalah beberapa benda yang berbentuk balok, bola, kubus, tabung, dan kerucut ya. Nah, itu adalah bangun ruang. Bangun ruang tadi apa? Bangun matematika yang memiliki isi dan volume ya. Ya, mungkin kalian nanti bisa mengamati di rumah kalian. Bentuknya apa saja. Kalau kalian nanti tahu, oh ini berbentuk bola, oh ini berbentuk tabung, silahkan Bunda panjenengan berikan istilahnya bedek-bedekan sama putra-putrinya, nggih. Mungkin benda-benda yang di sekitarnya yang berbentuk bola, kerucut, tabung, kubus ataupun balok bisa panjenengan sampaikan, nggih. Nah, kita lanjutkan mengetahui jarak baca. Cah, seringkali di buku ini diulang-ulang. Biar apa toh, Cah? Biar hafal ya. Jadi di sini tetap sama. Salah satu yang dapat mengatur jarak mata dengan buku itu ya kita sendiri. Nah, di sini juga ada berapa jarak baca kita? Ya sama, 25 sampai 30 cm. Harus dihafalkan karena sering sekali nggih. Kalau tidak jarak sekian maka mungkin akan terganggu penglihatan kita ya. Kemudian lanjutnya adalah keberagaman dalam kesukaan. Seperti yang Brina sampaikan kemarin, di dalam keluarga kita, di teman-teman kita, di mungkin nanti kalian ketika tatap muka akan melihat teman-teman kita, kesukaannya akan berbeda-beda. Mungkin ada yang suka bermain sepak bola, ada yang suka bermain berenang, ada yang suka membaca, menyanyi, kemudian menari dan lain sebagainya. Sama, kita harus saling menghargai. Apapun perbedaan itu adalah anugerah ya, dan itu tidak boleh dipermasalahkan agar tercipta kedamaian, ketenangan, kenyamanan antara teman-teman kita, antara anggota keluarga ya. Jadi kita harus saling menghargainya, nggih. Jadi di rumah pun banyak ya, ada yang suka menari, menyanyi, membaca dan lain. Memasak, mungkin ibu suka memasak, nggih. Lanjut, kita nanti jangan lupa dikerjakan penilaian pembelajaran yang ketiga. Sekarang pembelajaran yang keempat yaitu gerak duduk sambil tarik menarik. Sama ya, kemarin sudah disampaikan tentang gerak duduk sambil tarik menarik. Apa sih tujuannya? Tujuannya adalah melatih kelentukan otot kaki ya. Luruskan kedua kaki sambil duduk. Jadi kalau sekarang tarik menariknya menggunakan alat. Ini mungkin alatnya menggunakan handuk atau tali. Kemudian kedua kakinya kita jadikan satu. Kita saling tarik menarik menggunakan alat tersebut. Nah, ini tujuannya adalah melatih kelentukan kaki ya, otot pada kaki ya. Nah, itu dilakukan secara berulang-ulang, okay? Akhirnya otot-otot kaki kita, tangan kita menjadi kuat ya. Kemudian lanjut, pentingnya pencahayaan saat menulis ya, Cah. Ketika mungkin sering Brina sampaikan, ketika membaca, menulis, pencahayaannya harus betul-betul terang ya. Jika kita membaca di tempat yang remang-remang, maka akan merusak mata kita, eman-eman. Mata kita bisa sakit, mata kita bisa rusak. Oleh karena itu, kalau membaca di tempat yang terang ya, dan tidak boleh sambil tiduran. Menulis sama, menulis juga demikian. Tidak boleh di tempat yang remang-remang.
tidak boleh sambil tiduran menulis, dadanya mungkin akan sakit nggih. Nah, itulah makanya kita harus melihat ruangannya terang atau tidak jika kita belajar ya. Lanjut. Nah, kita akan belajar mengenal kolase. Nah, kolase itu apa toh, kolase? Kolase adalah karya 2 dimensi yang dibuat dengan cara menempel berbagai bahan ya. Jadi di dalam kita membuat kolase ini, kita bisa menggunakan bahan-bahan alam ataupun buatan. Mungkin kalau buatan kita menggunakan kertas berwarna ya, kita potong-potong, kita tempel. Jadi yang namanya kolase itu karya seni menempel ya. Jadi kita menempelkan berbagai bahan yang kita potong-potong. Kalau kita menggunakan bahan alam, tapi terlebih dahulu kita harus membuat pola sebelum membuat kolase. Contoh, misalkan kalian ingin membuat pola buah, maka kita harus membuat polanya, menggambar dulu buahnya ya. Kemudian kita potong-potong apa yang kita ingin buat ya. Jadi yang namanya kolase ini bentuknya adalah kita harus menempel ya bahan-bahan tersebut ya. Pertama kali kalian harus mengumpulkan bahan. Kemudian yang kedua, kalian harus membuat pola. Yang ketiga, kalian harus memotong-motong bahan-bahan tersebut ya. Kemudian kalian tempel semua bahan yang kalian potong kepada pola yang sudah kalian buat. Bisa polanya itu berbentuk buah, berbentuk bunga, daun, kemudian hewan dan lain sebagainya. Nah, kolase ini adalah contoh karya 2 dimensi ya. Jadi karya 2 dimensi itu contohnya adalah lukisan ya. Lukisan bisa berbentuk kolase ya. Semua lukisan itu adalah karya 2 dimensi. Kalau karya 3 dimensi itu sudah berbentuk, contohnya patung dan lain sebagainya. Itu merupakan contoh dari karya 3 dimensi. Nah, yang kita bahas adalah karya 2 dimensi, yaitu kolase ya. Brina ulangi, kolase adalah karya 2 dimensi yang dibuat dengan cara menempel semua bahan ya. Nah, bahan-bahannya bisa kalian buat dari bahan alam atau bahan buatan. Kalau kertas lipat kalian potong-potong ya. Jadi bahan-bahannya ya banyak sekali ya. Nanti mungkin untuk akhir dari subtema ini nanti ada contoh harus kita buat, karya yang harus kalian buat ya, dari hasil kalian menyimak pada subtema yang ketiga ini tentang menggambar ya. Nah, nanti jangan lupa kalian mengerjakan penilaian pembelajaran yang keempat ya. Apa yang Brina sampaikan, perhatikan, simak dengan baik-baik. Jika masih belum paham, ulang lagi ya. Itu saja yang Brina sampaikan. Ingat, jika kalian diajari tidak boleh teriak-teriak sama orang tua, harus manut sama orang tua. Dan sekali lagi, sholatnya dijaga ya. Mungkin ada monitoring ibadah, kalian centang bila kalian kerjakan ya. Sekarang belajar untuk berbicara yang baik kepada orang tua. Nah, terima kasih Bunda, anak-anakku semuanya. Mungkin sampai di sini yang Brina sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, mungkin ada belepotan ketika Brina menyampaikan. Mohon maaf nggih. Brina akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.